Halo guys, kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Di sini kami akan menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat sesuai dengan pedoman KBBI dan PUEBI yang sesuai. Ini merupakan tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Sartika Sari SSMU. Enjoy for watching guys! Hai semuanya, di sini kami akan melakukan analisis penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang kami temukan di beberapa tempat seperti iklan jalanan, baliho jalanan, pamflet tempat umum dan restoran, spanduk dan pelang yang terdapat di tempat umum yang sering banyak dikunjungi oleh masyarakat. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia mengacu pada penerapan kaidah-kaidah bahasa yang telah ditetapkan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan jelas. Bahasa yang benar berarti mematuhi aturan ejaan, tata bahasa, dan struktur kalimat yang baku. Sementara itu, penggunaan bahasa yang baik melibatkan pemilihan kata dan gaya berbahasa yang sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi, baik formal maupun informal. Dengan demikian, penggunaan bahasa yang baik dan benar adalah kunci untuk menyampaikan pesan secara tepat dan efektif dalam berbagai situasi. Sebelumnya, kami akan menjelaskan pengertian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI, yaitu kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kata baku. Kata baku yang digunakan dalam berbagai hal yang berbau resmi seperti surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik, atau yang lainnya. Bahasa baku ialah bahasa yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran, atau yang menjadi standar. Penjelasan makna kata itu tentu saja belum cukup untuk memahami konsep yang sesungguhnya. Oleh karena itu, istilah bahasa baku itu akan dijelaskan lagi secara luas di bawah ini. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standard language dalam bahasa Inggris dalam dunia ilmu bahasa atau linguistik pertama kali diperkenalkan oleh film Matthews pada 1962. Pengertian bahasa baku di atas diikuti dan diacu oleh pakar bahasa dan pengajaran bahasa yang baik di Barat maupun di Indonesia. Di dalam Dictionary Language of Linguistics, Hartman and Strock berpengertian bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang secara sosial digandrungi dan yang sering didasarkan dalam bahasa orang-orang yang berpendidikan di dalam atau di sekitaran pusat kebudayaan atau suatu masyarakat. Bahasa Indonesia yang baku yaitu pertama, bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Dua, aspek kaidah yakni peraturan bahasa. 3. Peraturan bahasa atau tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Dan keempat, kaidah bahasa atau tata bunyi atau fonologi, tata bahasa atau kata dan kalimat, kosakata atau termasuk istilah, ejaan, dan juga makna. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa bahasa baku itu adalah bentuk dari bahasa yang telah dikodifikasikan atau ditetapkan, diterima atau difungsikan sebagai model oleh masyarakat secara luas. Dalam pengertian bahasa baku itu terdapat 3 aspek yang saling menyatu, yaitu kodifikasi, keberterimaan, disfungsikan sebagai model. Fungsi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, pemersatu. Yang kedua, penanda kepribadian. Ketiga, penambah wibawa. Dan keempat, kerangka acuan. Pertama, bahasa Indonesia baku berfungsi pemersatu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan atau memperhubungkan penutur berbagai dialek bahasa itu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa
yang ada di Indonesia dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Bahasa Indonesia baku merupakan wahana atau alat dan pengungkap kebudayaan nasional yang utama. Fungsi pemersatu ini ditingkatkan melalui usaha memberlakukannya sebagai salah satu syarat atau ciri manusia Indonesia modern. Kedua, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat Indonesia baku. Dengan bahasa Indonesia baku, kita menyatakan identitas kita. Bahasa Indonesia baku berbeda dengan bahasa Malaysia atau Melayu di Singapura dan Brunei Darussalam. Bahasa Indonesia baku dianggap sudah berbeda dengan bahasa Melayu Riau yang menjadi induknya. Ketiga, bahasa Indonesia baku berfungsi penambah wibawa. Pendidikan bahasa Indonesia baku akan membawa serta wibawa atau prestis. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. Di samping itu, pemakai bahasa yang mahir berbahasa Indonesia baku dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Fungsi yang menyangkut kewibawaan itu juga terlaksana jika bahasa Indonesia baku dapat dipautkan dengan hasil teknologi baru dan unsur kebudayaan baru. Warga masyarakat secara psikologis akan mengidentifikasikan bahasa Indonesia baku dengan masyarakat dan kebudayaan modern dan maju. Warga masyarakat secara psikologis akan mengidentifikasikan bahasa Indonesia baku dengan masyarakat dan kebudayaan modern dan maju sebagai pengganti peranata, lembaga, bangunan, dan indah jalan raya yang besar. Gengsi juga melekat pada bahasa Indonesia karena ia dipergunakan oleh masyarakat yang berpengaruh yang menambah wibawa pada setiap orang yang mampu menggunakan bahasa Indonesia baku. Keempat, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasi secara jelas. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku itu akan menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baku secara benar. Oleh karena itu, penilaian pemakaian bahasa Indonesia baku dapat dilakukan. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku juga menjadi acuan umum bagi segala jenis pemakaian bahasa yang menarik perhatian karena bentuknya yang khas, seperti bahasa ekonomi, bahasa hukum, bahasa sastra, bahasa iklan, bahasa media massa, surat menyurat resmi, bentuk surat keputusan, undangan, pengumuman, kata-kata sambutan, ceramah, dan pidato. Pamflet 1. Kata cepat merupakan bentuk tidak baku dari kata cepat. Dalam bahasa Indonesia, kata baku digunakan dalam konteks formal dan resmi, sedangkan kata tidak baku lebih umum dalam percakapan sehari-hari. Penggunaan cepat tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang menetapkan cepat sebagai bentuk yang benar. Pamflet 2. Kalimat pintar tidak baku karena menggunakan bentuk tidak formal dari kata pintar. Dalam bahasa Indonesia yang baku, seharusnya digunakan istilah pintar untuk merujuk pada kecerdasan atau kepandaian. Pandu 1. Dapoer merupakan kata tidak baku dari kata dapur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dapur adalah ruang tempat memasak. Dapur juga bisa diartikan sebagai aktivitas memasak dan hasilnya. Spanduk 2. Kata yang baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah komplit, bukan komplit. Arti kata komplit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah genap, utuh, atau tidak kurang suatu apapun. Spanduk 3. Dapat kita lihat bahwasannya pada baliho peringatan dari kepolisian di atas terdapat kesalahan dalam penulisan kata himbauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata himbauan merupakan bentuk tidak baku dari kata imbauan. Jadi, kata yang tepat pada baliho peringatan di atas seharusnya menggunakan kata imbauan.
Pelang 1. Penulisan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah apotek, bukan apotik. Apotik merupakan bentuk tidak baku dari kata apotek. Apotek adalah toko tempat meramu dan menjual obat-obatan sesuai resep dokter, serta tempat dipasarkannya barang medis. Kata apotek berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata apotek. Pelang 2. Penulisan kata yang benar adalah rumah, bukan roema. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah adalah bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya, seperti gedung. Rumah juga bisa diartikan sebagai geria, gerha, wisma, atau panti. Pelang 3. Penulisan kata yang benar dalam KBBI adalah warung, bukan waroeng. Kata waroeng adalah kata tidak baku. Warung adalah tempat yang tidak terlalu besar, tempat orang menjajakan sesuatu, bisa itu makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya. Warung merupakan jenis usaha kecil milik keluarga, seperti eceran kecil, tempat makan, atau kafe. Pelang 4. Kalimat pojok tidak baku karena menggunakan ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang resmi. Kata yang benar dalam bahasa baku adalah pojok. Penggunaan pojok dipengaruhi oleh cara pengucapan yang tidak formal dan bisa jadi berasal dari dialek atau kebiasaan lokal. Kata tidak baku seperti ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan tidak mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pelang 5. Kata pijat sebenarnya adalah kata tidak baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pijat adalah kata kerja yang berarti memijat atau mengurut. Sementara itu, pijat adalah kata tidak baku atau varian dari kata pijat yang sering digunakan dalam bahasa lisan atau informal. Pelang 6. Kesalahannya itu pada praktek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata praktek merupakan bentuk tidak baku dari kata praktik. Maka seharusnya penulisan dalam papan iklan itu adalah praktik dokter gigi. Pelang 7. Pada pelang praktik dokter di atas terdapat kesalahan yang fatal, yaitu pada penulisan gelar. Gelar dokter semestinya ditulis DR dalam bentuk huruf kecil, bukan huruf kapital, karena DR kapital merupakan gelar doktor, yaitu gelar bagi seseorang yang sudah menempuh pendidikan S3. Papan nama 1. Kampoeng merupakan kata tidak baku dari kata kampung. Kampung adalah kelompok rumah yang merupakan bagian kota atau biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah. Papan tanda 1. Kata izin adalah bentuk tidak baku dari kata izin dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI, kata baku yang tepat adalah izin. Papan tanda 2. Kesalahan pertama terdapat pada kata reparasi. Menurut KBBI, kata yang benar adalah reparasi, yang artinya pembetulan apa-apa yang rusak, dan bukan reparasi. Kemudian, kesalahan kedua terdapat pada kata felitur. Menurut KBBI, kata yang tepat adalah pelitur, yang artinya cat pengilap kayu. Kemudian, di dalam papan iklan itu juga terdapat ketidaklengkapan diksi, sehingga penulisan yang tepat seharusnya menerima reparasi dan pelitur anyaman rotan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Dadah.